Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Mufiatul Zahra dari kelas BKIE akan menjelaskan tentang bagaimana kehidupan dimulai. Nah, kehidupan baru dimulai dengan bersatunya sel seks pria dengan sel seks wanita. Kedua sel seks ini dikembangkan dalam alat-alat reproduksi, yaitu gonad. Sel-sel seks pria dan wanita adalah sama. Artinya bahwa keduanya mengandung kromosom. Setiap sel seks yang matang mempunyai 23 kromosom dan tiap-tiap kromosom mempunyai gen, yaitu pembawa keturunan. Sel-sel seks pria dan wanita juga berbeda dalam dua hal penting. Pertama, di dalam telur matang terdapat 23 kromosom yang berpasangan, sedangkan di dalam spermatozoa terdapat 22 kromosom yang berpasangan dan satu kromosom yang tidak berpasangan yang mungkin membentuk kromosom X atau kromosom Y. Kedua, jumlah persiapan tahap-tahap perkembangan yang dilalui sebelum sel-sel itu siap untuk memproduksi seorang manusia baru. Semua sel seks pria atau wanita harus melalui tahap permulaan perkembangan, yaitu pematangan dan pembuahan, sedangkan sel-sel seks wanita melalui 3 tahap permulaan, yaitu pematangan, ovulasi, dan pembuahan. Nah, yang pertama itu pematangan. Pematangan adalah proses pengurangan kromosom melalui pembelahan sel satu kromosom dari tiap pasangan mencari sel yang belum selesai terbelah, yang selanjutnya akan terbelah menurut panjangnya dan membentuk 2 sel baru. Sel yang sudah matang mengandung 23 kromosom yang dikenal sebagai sel haploid. Selanjutnya ovulasi. Ovulasi adalah tahap pendahuluan perkembangan yang hanya terjadi pada sel-sel seks wanita. Ovulasi adalah proses lepasnya satu telur yang matang selama siklus haid. Dipercaya bahwa kedua induk telur saling bergantian dalam memproduksi telur yang matang sepanjang siklus haid. Setelah dilepas dari salah satu folikel ovum atau induk telur, telur menemukan jalan ke ujung tuba Fallopi di dekat indung telur yang telah melepaskannya. Nah, selanjutnya itu pembuahan. Pembuahan yang terjadi pada masa kehamilan merupakan tahap ketiga dari permulaan perkembangan sejak mulainya kehidupan baru. Biasanya pembuahan terjadi sementara ovum masih berada di dalam tuba Fallopi. Lebih spesifik lagi, umumnya pembuahan terjadi dalam 12-36 jam dan biasanya terjadi pada 24 jam pertama setelah telur-telur memasuki tuba. Selama sanggama atau koitus, spermatozoon disimpan di mulut uterus. Melalui daya tarik hormonal yang kuat, spermatozoon masuk ke dalam tuba yang dibantu mencari jalannya oleh kontraksi otot yang ritmis. Setelah spermatozoon menembus ovum, permukaan ovum berubah sedemikian rupa sehingga tidak ada spermatozoon lain yang masuk. Setelah sel sperma menembus dinding ovum, inti dari 2 sel saling mendekati. Terjadi kerusakan pada selaput yang mengelilingi masing-masing nukleus, dan ini menyebabkan kedua inti dapat bergabung. Jadi 46 kromosom telah bergabung. Separuh berasal dari sel wanita dan separuhnya lagi berasal dari sel pria. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa secara garis besar benih kehidupan berawal dari bertemunya sel sperma dengan sel telur, yang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya terjadi di dalam rahim seorang perempuan. Jadi,
Secara tidak langsung dapat kita tangkap bahwa sel sperma dan sel telur tersebut memiliki energi kehidupan yang nantinya akan menghasilkan buah hati di mana ia akan memiliki kesamaan dengan orang tuanya, baik aspek biologis maupun watak yang dimilikinya. Setelah terjadi pembuahan, ada tahapan-tahapan perkembangan yang terjadi selama masa pranatal atau masa sebelum kelahiran. Menurut Schaefer dan Hoffnung menyebutkan bahwa ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap germinal. Tahap ini adalah periode awal kejadian manusia. Periode ini terjadi pada 2 minggu pertama dari proses pembuahan. Dalam periode ini, zigot yang telah terbentuk akan membelah diri menjadi blastokis, bulatan-bulatan kecil. Semakin hari, blastokis tersebut akan menjadi semakin banyak dan mengecil. Di sini sudah mulai terbentuk rambut, gigi, kelenjar kulit, panca indera, sistem saraf, sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan lain-lain. Yang kedua, tahap embrio. Terjadi setelah tahap germinal yang mana dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu. Dalam 6 minggu, embrio dapat dikenali sebagai manusia, namun ukuran kepala lebih besar daripada ukuran badan, dan organ-organ yang penting seperti jantung. Pembuluh darah lebih dulu berkembang daripada tangan dan kaki. Kemudian pada umur 8-9 minggu, muka, mulut, mata sudah mulai terbentuk dengan baik. Namun tak hanya itu, organ-organ dalam lainnya juga sudah mulai terlihat dan berfungsi secara sederhana. Yang ketiga, tahap janin. Periode akhir dari perkembangan masa prenatal dimulai dari usia 9 minggu sampai lahir. Dalam tahap ini, embrio berkembang menjadi sel-sel tulang dan adanya penyesuaian antara ukuran kepala dan badan seperti manusia pada umumnya. Dari pemaparan tersebut dapat kita ketahui bahwa kehidupan ini dimulai dari zigot yang kemudian mengalami proses perkembangan dan pertumbuhan di dalam janin sampai akhirnya menjadi manusia yang olehnya diberi kemampuan untuk berpikir, memahami, berinteraksi, dan merasakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.